Untuk mengetahui perkembangan terbaru atas penanganan banjir dan lokasi di Provinsi Aceh, kita telah terhubung dengan Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al-Hussein. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore. Baik, Pak Ibnu, sekali lagi kami ingin mengucapkan turut berduka begitu atas bencana yang sedang terjadi. Kami ingin mendapatkan update hingga hari ini, Pak Ibnu, seperti apa update penanganan banjir dan longsor di sana? Ya, untuk hari ini kita telah melaksanakan operasi-operasi pencarian, pertolongan, serta evakuasi. Jadi hari ini kita berfokus di Biren, kemudian juga di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan juga Aceh Tenggara. Jadi sampai dengan hari ini untuk jumlah korban itu yang kita cari itu masih berjumlah 170 orang. Dan meninggal dunia 325 orang. Dan masih saat ini seluruh tim SAR, SAR gabungan masih berada di lokasi-lokasi tempat terjadinya bencana. Begitu. Baik, Bapak tadi ada sampaikan ada 3 lokasi yang menjadi fokus pencarian, begitu Biren, Tamiang maupun dari Aceh Tenggara. Nah, dari 3 lokasi ini sebetulnya yang memiliki kemudian kendala terkhusus dari masing-masing lokasi, seperti apa kendalanya? Karena beredar di media sosial begitu seperti Aceh Tamiang benar-benar terisolasi, kemudian juga tidak ada akses sama sekali. Benarkah demikian atau memang sudah mulai bisa dilalui, sudah mulai bisa didatangkan distribusi bantuan-bantuan dengan membuka akses atau seperti apa? Ya, jadi saat ini memang setiap daerah punya karakteristik ya dalam pelaksanaan operasi SAR. Itu kita memiliki tantangan yang spesifik masing-masing daerah. Seperti salah satu mungkin dari Tamiang. Tamiang ini baru saja mungkin terbuka, memang sudah bisa diakses dari Sumatera Utara. Kemudian juga dari Langsa itu sudah bisa diakses. Nah, memang masih ada beberapa tempat itu memang masih belum bisa kita jangkau. Namun ini menjadi tantangan juga untuk kita menjangkau daerah tersebut untuk melaksanakan operasi pencarian, pertolongan serta evakuasi. Begitu. Baik, Pak Ibnu, tadi Anda mengatakan sekitar 100-an korban yang masih hilang begitu. Apakah para korban hilang ini terkonsentrasi di satu titik, satu wilayah saja atau tersebar di beberapa lokasi sehingga petugas selalu harus membuat tim misalnya? Ya, jadi saat ini sebenarnya jumlah korban 170 ya masih kita pencarian, dan ini tersebar di seluruh wilayah Aceh ya, terutama seperti Aceh Utara, kemudian juga di Bener Meriah dan lain-lain, itu semuanya tersebar di seluruh Aceh, termasuk juga Biren dan lain-lain. Jadi dia tidak terkonsentrasi di dalam satu wilayah, namun tersebar di beberapa wilayah. Baik. Adakah metode-metode khusus yang digunakan? Karena kita tahu Pak Ibnu ini sudah cukup lama begitu, lebih dari seminggu pasca bencana. Di media sosial misalnya beredar video beberapa petugas menancapkan kayu begitu di lumpur untuk kemudian mencium untuk mendapatkan petunjuk. Cara-cara apa yang hingga kini dilakukan oleh petugas di sana? Ya, jadi kita berbagai macam cara ya untuk melaksanakan operasi-operasi SAR ini, pencarian, pertolongan, serta evakuasi. Jadi kalau untuk pertama kita mencari informasi dari orang-orang yang terakhir melihat korban, baik dari keluarganya, kemudian mungkin temannya, ataupun siapapun yang melihat terakhir korban. Kemudian untuk mengatasi umpamanya yang terkubur oleh banjir, terkubur oleh material-material, kita bisa menggunakan panca indera. Kemudian juga salah satunya adalah seperti sampaikan tadi, itu menggunakan tongkat yang ditusukkan ke dalam tanah untuk mengetahui keberadaan korban begitu. Baik, Pak Ibnu, artinya memang kita masih melakukan cara manual karena memang ketika kita menggunakan alat-alat bantu, alat berat begitu misalnya, ini masih belum bisa memungkinkan begitu ya untuk didatangkan ke lokasi-lokasi tersebut. Kemudian ini beredar komentar-komentar dari warganet begitu bahwa tim kita belum mempunyai cara yang lebih modern. Sebetulnya ini memang karena penyesuaian saja, adaptasi saja dengan kondisi yang ada di sana. Begitukah Pak Ibnu? Ya, sebenarnya kita untuk pengerahan alat-alat berat ya, kemudian juga lain-lain alat yang lebih canggih seperti drone, itu kita juga sudah menggunakan di lapangan. Kita menyesuaikan dengan kondisi medan. Karena memang seperti jarak umpamanya ada yang masih belum bisa kita tercapai, artinya masih banyak material-material banjir yang tersisa, itu akan menghalangi ya. Jadi kita menggunakan
segala macam metode sesuai dengan apa yang terjadi gitu, apa yang kita alami begitu. Baik, Pak Ibnu, tapi untuk metode yang memang paling efektif begitu digunakan saat ini setelah sepekan peristiwa ini melanda di wilayah Aceh begitu, metode apa yang paling efektif digunakan? Apakah keseluruhannya saat ini sudah bisa dilakukan karena memang mengingat situasi kondisi cuaca juga sudah mulai mendukung, Pak Ibnu? Iya, jadi sebenarnya segala macam metode ya. Artinya sebenarnya tidak ada yang spesifik sekali, tapi memang kita menyesuaikan dengan kondisi dari medan. Nah, seperti umpamanya masih ada genangan-genangan banjir, itu kita menggunakan rubber boot untuk mencapai dari korban. Kemudian kita juga seperti saya katakan tadi, kita mencari info-info awal yang paling penting, di mana keberadaan korban itu berada, sehingga kita bisa melakukan evakuasi, pencarian maupun pertolongan, begitu. Pak Ibnu, adakah waktu tertentu atau batasan waktu tertentu sampai berapa hari maksimal dapat efektif dilakukan proses pencarian korban yang masih hilang? Ya, jadi untuk saat ini kita masih berada dalam tanggap darurat ya. Jadi kita terus melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Ya, saat ini memang masih banyak korban yang masih belum kita temukan. Itu lebih kurang berdasarkan data dari posko ini 170 orang ya, 170 orang. Jadi selama masih tanggap darurat kita akan terus melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban, begitu. Baik, jika ada sanak saudara atau keluarga yang ingin mencari saudaranya yang masih hilang, apakah sudah ada juga posko-posko dan siapa yang harus dihubungi, Pak Ibnu? Ya, jadi untuk mungkin ada keluarga atau teman atau mungkin saudara yang kehilangan teman atau keluarganya, itu kita sudah mendirikan posko yang pertama, posko utama itu berada di kantor gubernur ya, kantor gubernur Aceh. Itu juga ada posko khusus untuk menangani mendata orang-orang yang hilang. Kemudian juga ada posko-posko yang utama juga di setiap kabupaten kota. Nah, di sini juga ada tempat pengaduan untuk orang hilang. Dan juga posko-posko yang dibangun oleh Basarnas ya, Basarnas sendiri, itu juga kita menerima informasi-informasi. Jadi sebenarnya banyak tersebar untuk posko-posko tempat pengaduan apabila ada korban yang atau mungkin ada pihak keluarga yang kehilangan sanak keluarganya begitu. Baik. Baik. Pak Ibnu, saya ingin mengkonfirmasi lagi. Jadi hingga saat ini masih adakah lokasi khususnya di Banda Aceh yang tidak bisa sama sekali dijangkau oleh petugas atau relatif telah bisa dijangkau semuanya? Jadi kalau ini mungkin kita berbicara Aceh ya. Kalau Banda Aceh mungkin dari kota ya. Kota. Kita berbicara Aceh ya, bicara Aceh. Jadi memang ada tempat-tempat yang bisa kita capai, tapi itu kita berusaha. Jadi sebenarnya sebagai tantangan untuk kita untuk mencapai lokasi-lokasi yang belum bisa kita akses. Jadi ini sebuah tantangan bagi kita supaya bisa kita melaksanakan operasi pencarian pertolongan secara evakuasi. Baik, Pak Ibnu berbicara terkait dengan posko, apakah kemudian dari 3 titik lokasi yang Anda sampaikan tadi, begitu ya, Biren, Aceh Tamiang, kemudian juga Aceh Tenggara, apakah dari posko tersebut ini memang sudah sangat cukup memadai atau sejauh ini pantauan Anda masih memerlukan bantuan yang cukup masif juga kah, Pak Ibnu, terutama adalah terkait dengan pendirian posko-posko baru? Ya, jadi itu kan posko-posko utama ya, posko-posko utama itu berada di kabupaten kota, itu biasanya berada di Kodim ataupun juga di kantor-kantor bupati, wali kota, itu sudah ada posko-posko utama. Jadi posko-posko utama ini kita akan menyebarkan personil biasanya dari personil. Jadi sebenarnya posko-posko ini sebenarnya sebagai titik awal saja. Jadi sebenarnya personil-personil juga disebar, kemudian sebenarnya masyarakat juga bisa menyampaikan pada saat personil-personil kita tersebar di lapangan begitu. Jadi sebenarnya posko-posko ini sebagai awal ya, artinya tempat pusat kita melaksanakan operasi-operasi SAR. Baik, Pak Ibnu, selama sepekan ini dengan jumlah petugas gabungan yang dikerahkan sampai dengan saat ini, apakah menurut Anda, pantauan Anda, apakah memang cukupkah untuk kemudian bisa menemukan dari korban yang masih hilang, kemudian juga mendistribusikan bantuan-bantuannya sampai dengan saat ini, apakah masih memerlukan juga bantuan tambahan terkait dengan petugas-petugas ini, Pak Ibnu? Ya, jadi sampai saat ini kita tergabung saat ini untuk di posko pencarian pertolongan ya, itu bergabung teman kita 394 orang. Memang dibandingkan dengan luasnya Aceh, memang masih kurang, dan terus kita ini berdatangan terus relawan-relawan yang bergabung bersama kita, baik dari instansi pemerintah, kemudian juga dari relawan-relawan ya, itu semua banyak bergabung bersama kita dalam
melakukan pencarian, pertolongan dan juga evakuasi begitu. Baik, tadi masih mengenai lokasi-lokasi yang bisa dijangkau tadi Pak Ibnu, apakah masih ada warga masyarakat atau sekelompok masyarakat yang sampai dengan saat ini masih kesulitan untuk kita akses, misalnya untuk menjangkau bantuan, ini mereka harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer misalnya untuk mendapatkan bantuan. Masihkah ada kondisi seperti ini? Iya, jadi untuk bantuan itu ada tempat-tempat kita, misalnya ada tempat yang terisolasi atau mungkin masih belum kita bisa jangkau, itu biasa di dropping ya. Memang ini dilakukan oleh posko ya, oleh posko. Mungkin kita sebagai membantu saja untuk pelaksanaan pendistribusian. Itu sebagian besar karena kita berfokus pada pencarian dan pertolongan. Sementara untuk pendistribusian logistik itu dilakukan oleh posko dan itu sudah di dropping tempat-tempat yang belum bisa kita capai, di dropping oleh pesawat, helikopter dan lain-lain begitu. Baik, Pak Ibnu, terakhir mungkin sejauh ini pantauannya selama sepekan kondisi cuaca di lokasi Anda bertugas dan juga petugas gabungan seperti apa? Apakah masih cukup fluktuatif juga begitu, berubah-ubah, atau memang sudah bekerja sama juga dengan BMKG untuk kemudian melakukan modifikasi cuaca untuk proses evakuasi dari 170 orang yang masih belum ditemukan ini, Pak Ibnu? Ya, baik, untuk kondisi cuaca itu saat ini masih fluktuatif ya, jadi masih berubah-ubah walaupun sudah dilakukan modifikasi cuaca ya oleh BMKG. Dan kita terus bekerja sama karena kita punya posko bersama ya, posko utama dan posko bersama. Di situ kita melakukan konsolidasi, kemudian juga koordinasi dalam pelaksanaan operasi pencarian pertolongan. Jadi saat ini untuk kita laporkan bahwa kondisi di lapangan baik cuaca itu masih fluktuatif. Jadi kadang-kadang hujan ringan, kemudian juga kondisi panas dan juga kondisi yang mendung begitu. Baik, kita harapkan tentunya dari 170 orang yang tengah dilakukan penanganan untuk pencarian evakuasi agar segera ditemukan. Pak Ibnu, terima kasih banyak. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al Hussein, selamat sore Bapak, selamat kembali bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih.